Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kakak laki-laki ini benar-benar pahlawan bela diri yang melengkung. Ketika Shi Hao bangun, ini adalah kata-kata yang diucapkannya, menakuti Huo Ling-er sampai dia hampir jatuh dari artefak berharga di udara. Dia menggigit bibirnya dan alisnya berdiri tegak. Mata besarnya yang indah terbuka lebar, dia benar-benar ingin memukul anak nakal jahat ini. Individu jangkung yang tiba terbungkus dalam bola cahaya. Gerakannya menyerupai naga atau harimau, membuatnya tampak sangat luar biasa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah leluhur akan bergemuruh, seolah-olah Dao Agung beresonansi dengan langkah kakinya. Aura yang dipancarkan orang ini sangat mencengangkan. Setiap langkah membawanya beberapa ratus yang saat dia tiba dari batas cakrawala. Dia benar-benar memperlakukan tanah besar ini seperti ladang kecil. Apakah kamu tahu cara berbicara dengan benar? Jika tidak, maka jangan katakan apa-apa. Huo Ling-er memarahi. Shi Hao mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Dia secara alami tahu siapa yang datang. Karena Huo Ling-er bahkan berbicara, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Kaisar Api memiliki aura sombong yang tak tertandingi. Setiap kali kakinya diturunkan, seolah-olah seluruh dunia akan berdenyut. Ini bukan tipe biasa dari kesatuan dengan surga, dan sebaliknya sebuah keadaan unik yang dimiliki oleh penguasa sejati dunia ini. Wajah Shi Hao membawa senyum. Dia melirik sosok tingkat kaisar dan kemudian melirik Huo Ling-er, yang terengah-engah saat dia mengaduk artefak berharganya untuk mengikutinya. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia, Kaisar Api. Dia membuka mulutnya lagi. Huo Ling-er, yang menggertakkan giginya dengan marah, menatapnya beberapa kali. Kata-kata ini akhirnya agak lumayan. Jika dia terus memanggil seperti sebelumnya, maka dia pasti akan turun dan bertarung dengannya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kaisar Api dengan tenang berbicara. Ini adalah tanah yang kering dan sunyi. Itu sunyi tanpa sehelai rumput pun yang tumbuh, dan hanya danau magma besar yang bisa dilihat di dekatnya. Suhunya sangat tinggi. Tidak ada sosok lain yang terlihat di wilayah ini. Shi Hao menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Sikap Kaisar Api sangat luar biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok seperti dia terbiasa berurusan dengan hal-hal besar, jadi dia tidak akan terganggu sedikit pun bahkan ketika menghadapi makhluk dari Archaic Divine Mountains. Baru saja, dia hanya berpikir bahwa apa yang dikatakan pemuda itu agak menarik. Ini bukan tubuh asli Kaisar Api, melainkan salah satu bentuk spiritualnya. Dengan kata lain, ini adalah salah satu tubuh spiritual Kaisar Api. Turunnya ke tanah leluhur secara alami tidak terhalang. Pada kenyataannya, bahkan Shi Hao merasa sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur negara api, jadi sebagai orang luar, agak tidak pantas baginya untuk berada di sini. Karena Huo Ling-er mengizinkanmu masuk, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Api sepertinya melihat melalui pikirannya saat dia berbicara. Aku ingin tahu apakah Kaisar Api dapat menawarkan panduan apapun. Shi Hao bertanya dengan nada sederhana. Bagaimana bisa sosok hebat seperti ini muncul tanpa alasan? Dia pasti datang dengan tujuan. Secara umum, kesannya tentang Kaisar Api masih cukup bagus. 2 tahun lalu, ketika dia membuka 10 lorong surgawi di dalam Void God Realm, dia berada di perbatasan antara hidup dan mati. Pada saat itu, dia telah mengalami serangan dari banyak sekte, dan hanya negara api yang mengirim pasukan untuk membantunya. Saya mendengar bahwa Anda agak berbakat dalam kultivasi, jadi saya datang untuk melihatnya.
Shi Hao sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Huo Ling'er. Saya melihat bahwa Anda berlatih dengan pahit tanpa hasil apapun. Karena ayah saya, Kaisar, memiliki tubuh spiritual di tanah leluhur, saya memintanya untuk datang ke sini. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, maka Anda dapat berkonsultasi dengannya. Ketika Shi Hao mendengar apa yang dikatakan, dia mengangkat kepalanya. Ini benar-benar bukan kebaikan yang sedikit. Untuk mengundang Kaisar manusia sendiri untuk membantunya menghilangkan keraguannya benar-benar suatu kehormatan. Sepertinya hanya Huo Ling'er yang bisa melakukan hal seperti ini. Terus terang, Huo Ling'er tidak optimis tentang pertarungannya melawan Shi. Pihak lain memiliki 2 murid, dan bakat alaminya sangat mencengangkan. Selain itu, dia bahkan memiliki tulang makhluk tertinggi Shi Hao, jadi dia benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Terakhir kali, pertempuran tampaknya berakhir imbang, tetapi perlu dicatat bahwa Shi bahkan belum mengungkapkan kemampuannya yang paling kuat. Akibatnya, ketika dia melihat Kaisar Api, dia meminta bantuannya untuk melihat apakah dia bisa membuka jalan. Terima kasih banyak. Shi Hao dengan serius mengucapkan terima kasihnya. Ucapan terima kasihnya disampaikan kepada ayah dan anak perempuannya dan tidak kepada satu orang pun. Kaisar Api bersatu dengan langit dan bumi. Seolah-olah kehadirannya bahkan tidak ada di sana, tetapi ketika mereka memandangnya, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Itu benar-benar membuat orang lain merasakan rasa hormat. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Dia membiarkan Huo Ling'er pergi, dan dia sendiri berdiri duduk di atas sepotong batu kapur. Segera, seluruh tanah tandus ini diselimuti kabut, seolah-olah energi kekacauan utama menyebar. Dao yang hebat bisa sangat terasa di sini. Huo Ling'er pergi, dan hanya 2 orang yang tersisa. Dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya harap suatu hari Anda dapat memiliki kekuatan untuk membantu Huo Ling'er jika situasinya muncul. Kata-kata ini diucapkan dengan tenang dari mulut Kaisar Api, membuat pikiran Shi Hao sangat gemetar. Kaisar Api dapat memandang rendah wilayah gurun. Dengan Anda di sini, siapa yang berani menyakiti sang putri? Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Banyak karakter hebat akan jatuh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Kaisar Api berbicara, dia tidak membuat janji apapun. Dia hanya mengucapkan kalimat ini untuk mempercayakan tugas ini kepada Shi Hao. Baiklah, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Shi Hao tidak membuat janji dan hanya menjawab dengan nada yang sangat serius. Jika ada area kultivasi yang tidak Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada saya, kata Kaisar Api. Tubuhnya menyatu dengan dunia saat dia duduk di dalam kabut yang tidak jelas. Kabut berputar-putar, diliputi aura Dao Agung. Jika ada orang normal di sini, mereka pasti akan merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahan tekanan semacam ini. Namun, Shi Hao tetap menolaknya. Dengan 10 lorong surgawinya terbuka, seluruh tempat menjadi damai. Ini adalah bentuk tes yang paling sederhana. Jika aura yang secara alami dikeluarkan oleh Kaisar Api bahkan tidak dapat ditahan, maka tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini dan memberi kuliah. Kaisar Api memiliki kualifikasi. Sebagai Kaisar Negara Api, dia mewarisi warisan dan telah berada di jantung negara ini selama bertahun-tahun. Sumber daya seluruh negara tersedia untuknya. Seperti roh penjaga, dia bahkan bisa menikmati baptisan api ilahi. Prestasi dan reputasinya telah lama indah dan mulia. Shi Hao tidak bertindak terlalu sopan dan dengan sungguh-sungguh meminta nasihat. Dia berbicara tentang semua hal yang dia bingungkan, dan Kaisar Api menjawab dengan tulus. Kenyataannya, bahkan pangeran kekaisaran itu tidak mendapat kehormatan untuk menerima ajaran Kaisar Api seperti ini. Mereka masing-masing mengikuti tuan mereka sendiri dalam kultivasi,
sehingga Shi Hao dapat dianggap telah menerima peluang besar hari ini. Kemudian, Shi Hao berbicara tentang cahaya ilahi untuk membentuk kuali, lonceng, dan kunpeng dan dengan serius meminta nasihat. Itu karena ketika membentuk kunpeng, itu menjadi sangat sulit. Dia tidak bisa menutupi tubuhnya dengan rapat seperti yang dia lakukan dengan senjata dan hanya bisa membentuknya secara samar. Ketika Kaisar Api mendengar apa yang dia katakan, tatapannya langsung naik secara dramatis. Jelas bahwa Kaisar sangat tergerak. Kamu sudah mencapai level seperti itu. Saat berada di alam transformasi spiritual, saya dapat mempraktikkan ini dan menggunakan ini untuk menerobos alam kultivasi. Saat ini, saya terhambat ketika mencoba membentuk kunpeng, jawab Shi Hao. Ketika Kaisar Api memandangnya, tatapannya menjadi agak aneh. Pikirannya tampak agak rumit, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar-benar tidak buruk. Kenapa kamu berbicara seperti itu?" Shi Hao dengan rendah hati bertanya. Selama jalur kultivasi banyak orang, bahkan jika mereka telah lama menjadi raja yang mulia, mereka masih tidak akan menyentuh masalah ini dalam hidup mereka. Itu hanya karena mereka tidak memiliki kualifikasi. Kaisar Api berbicara, dan setelah itu, dia menghilangkan keraguannya. Pertanyaan Shi Hao ini agak sulit. Dia telah melakukan kontak dengan hal seperti itu saat masih di alam transformasi spiritual dan bahkan memperoleh beberapa hasil sendirian. Ini benar-benar mengejutkan. Sebenarnya, jenis masalah ini hanya akan terbentuk di alam pengukiran, tetapi itu khusus untuk pengalaman masing-masing individu. Itu adalah sesuatu yang akan mereka hadapi pada titik penting dari jalur kultivasi mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun mengejar solusinya, itu adalah sesuatu yang menemani seseorang sampai mereka menjadi ahli tertinggi dan bahkan ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Setelah menjadi dewa, masalahmu mungkin teratasi. Pada saat itu, Anda akan melihat perubahan mendasar yang akan mengarah pada kekuatan surgawi yang menakjubkan. Ketika Shi Hao mendengar apa yang dikatakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah pencapaiannya sendiri yang mengesankan dan sesuatu yang hanya bisa dia pahami. Karena Kaisar Api datang ke sini untuk menawarkan ajarannya, bocah iblis itu ingin memberi pihak lain pencerahan dan manfaat juga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar akan mengetahui hal ini, dan bahwa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dihadapi oleh individu-individu yang luar biasa. Shi Hao hanya mengalaminya sebelum waktunya karena dia menggunakan metode ini untuk menembus alam transformasi spiritual. Ternyata ini adalah masalah besar yang akan membingungkannya sampai dia menjadi dewa dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan di ranah kultivasinya saat ini. Bahkan individu-individu brilian dari zaman kuno hanya akan bersentuhan dengan masalah ini setelah mencapai kesempurnaan alam ukiran. Situasi Shi Hao saat ini membuat Kaisar Api terdiam dan sangat terguncang. Kaisar Api duduk di sana selama setengah hari. Akhirnya, dia pergi. Shi Hao menundukkan kepalanya dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Hari ini, manfaatnya tidak kecil. Paling tidak, jalannya menjadi lebih cerah. Itu akan cukup selama dia terus maju ke depan. Berdasarkan apa yang dikatakan Kaisar Api, jika dia mampu mengubah cahaya ilahi menjadi simbol primordial yang tak terhitung jumlahnya serumit Suani, kura-kura hitam dan kunpeng, maka dia pasti sudah tiba di gerbang ilahi. Kalau begitu aku akan mulai mengukir simbol sambil memahami misteri mendalam dari teknik berharga kunpeng pada saat yang sama. Shi Hao bergumam pada dirinya sendiri sebelum memulai kultivasinya. Kaisar Api tidak datang ke sini dengan tangan kosong, memberikan Shi Hao sebuah istana ilahi. Itu muncul setelah tanah pecah di dalam magma. Shi Hao masuk dan mulai fokus pada kultivasi. Adapun bantuan ini, dia sangat berterima kasih dalam hati, mengukir ke dalam ingatannya kebaikan Kaisar Api.
Yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Jelas bahwa istana surgawi ini sangat berbeda dari istana kuno yang muncul secara normal di dalam tanah leluhur. Itu mengalir dengan cahaya keemasan samar. Mengapa saya merasa berkultivasi di sini selama sehari sebanding dengan 10 atau bahkan 100 hari di luar? Karena itu, dia santai dan fokus pada studinya. Dia tidak takut menyia-nyiakan waktu dan mulai memahami dao dan hukum alam tanpa khawatir. Setelah melepaskan, potensi seseorang akan menjadi jauh lebih besar. Pikiran Shi Hao menjadi jernih tanpa gangguan sedikit pun. Dia dengan sepenuh hati menuangkan dirinya ke dalam kultivasi. Menyempurnakan cahaya ilahi dan mengukir simbol juga merupakan bagian dari analisisnya tentang simbol primordial Kunpeng. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari kemampuan ilahi yang mengubah dunia ini. Menangkap ikan yang dan menggunakan keilahian spiritual untuk mempromosikan ranah kultivasinya adalah penting, tetapi memahami teknik berharga yang tak tertandingi di tangannya bahkan lebih penting. Akibatnya, dia sepenuhnya mengesampingkan kekhawatirannya di dalam manor ini di mana dia tidak perlu khawatir tentang waktu. Dia mulai belajar dengan pahit di pengasingan. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan sajadah yang merupakan barang yang dia dapatkan dari sarang Kunpeng. Itu terbentuk dari kayu tua dan merupakan harta yang sangat langka. Saat dia duduk di atasnya, seluruh kehadirannya tampaknya telah memudar. Akhirnya, istana kuno emas yang samar-samar mengeluarkan suara sutra yang agung dan agung yang dilantunkan. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk dengan mudah tenggelam ke dalam pola pikir pemahaman Dao. Sementara itu, sajadah juga seperti itu, mengeluarkan suara kitab suci kuno yang tak terbatas, membuat hasilnya semakin mengerikan. Dunia itu sendiri tampaknya telah berubah secara samar. Seolah-olah tempat ini telah kembali ke zaman kuno. Seekor ikan besar berwarna hitam melompat dari laut dalam, menyebabkan gelombang laut mencapai langit bintang dan membersihkan langit. Cahaya gelap berkembang dari seluruh tubuhnya. Simbol muncul di mana-mana dengan tampaknya tidak ada ruang di antaranya. Itu mulai menggerakkan kekuatan bulan, sangat mengguncang langit. Segera setelah itu, cahaya warna-warni keemasan berputar-putar. Laut besar menghilang, dan seekor burung besar dengan marah naik ke langit. Itu bergegas ke alam semesta tanpa batas, dan ketika sayap emasnya bergerak, bintang-bintang besar akan hancur, menempatkan kekosongan besar dalam kekacauan besar. Itu memadatkan kekuatan matahari, mendapatkan kekuatan ganas yang tidak bisa dihentikan. Langit berbintang sepertinya tidak bisa menahan bentuk aslinya. Di atas sajadah, Shi Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Dia tampaknya bergerak naik dan turun di dalam dunia kuno. Kadang-kadang, dia akan mengangkat air 30.000 li ke udara, dan di lain waktu, dia akan membubung ke 9 langit. Dia memahami teknik Kunpeng dan secara pribadi mengalami dao hebat ini. Seolah-olah dia menjalani kehidupan Kunpeng sendiri. Itu adalah jenis perasaan yang agak menakjubkan. Pada akhirnya, ikan besar berwarna hitam dan burung besar bergabung menjadi satu. Matahari dan bulan bercampur menjadi satu untuk membentuk Kunpeng yang sebenarnya. Itu adalah ikan, tetapi seekor burung pada saat yang sama mengalami perubahan konstan. Dengan suara hong, Shi Hao meletus dengan gelombang energi yang menakutkan. Seluruh istana bergema sebagai tanggapan, dan pada akhirnya, istana kuno emas yang samar-samar retak sebelum meledak. Kesuksesan! Aku benar-benar memahami teknik berharga Kunpeng. Shi Hao membuka matanya. Kegembiraan, dan terlebih lagi rasa puas terlihat di wajahnya. Dia secara tak terduga mampu memahami teknik secara menyeluruh hari ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.